Dan kalau misalkan kita ngeliat dari segi targetingnya, ini banyak banget yang bisa kena. Ruby bisa, bahkan Nightmare Spawn dari Zas pun bisa untuk dibuang zoning out power yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Even Julian pun lumayan berbahaya loh. Ingat Julian itu kalau 3 skill udah keluar, dia bakal jalan kaki. Gak bakalan bisa punya skill lagi karena skillnya cooldownnya di saat berbarengan semua. Kalau nggak salah 4 detik. Ya. Yang dimana itu lumayan krusial untuk Chosin bisa maksimalin dan memainkan sisi powernya. Damage-nya nggak gede, tapi sisinya bisa digunakan berkali-kali. Iya, ditambah lagi dengan power dari skill yang cooldownnya cepet juga sih yang ngebuat dia bisa nge-spam dari resource skill dan mengganggu nantinya dari power in and out dari Julian yang seperti Choji udah mention. Dan yang perlu jadi catatan juga mereka punya eksekutor, ada Fanny. Ini cukup high risk high return ya, tapi kalau kita bicara soal banning, udah full pack ban nih Ji. Ada Moskov yang tadi dibahas justru ditutup oleh teman-teman dari Rebellion. Oke, nah Isa dengan penggunaan Barat di sini kita udah ngeliat dari match pertama ya bahwa trendingnya Barat sekarang udah shifting kayaknya ke arah XP laner. Namun dengan pemilihan ke arah Karib menurutku cukup berani ya dengan adanya Fanny, dengan adanya Chosin, dengan adanya Barats. Penggunaan Fanny ini bakal menjadi salah satu tank killer dan juga damage inti dari teman-teman Fnatic Onyx. Tapi positioningnya yang bakalan sangat-sangat tricky untuk dilakukan melawan teman-teman dari Rebellion Esports. Lihat aja dari Rebellion Esports, mereka ini tipikal yang early-nya udah kuat, terus snowball juga dengan Roger, Fanny dan juga Chosin. Iya. Kalau sampai early-nya Rebellion Esports menang, ada high chance menurutku Rebellion bisa mengambil game pertama. Karena ini balance ya, kalau ngomongin Rebellion seperti yang udah Choji mention, ini balance yang perlu dipertimbangkan lebih lagi, apalagi di sini udah ada satu sosok hero yang nantinya mungkin perlu diperhatikan lagi dari bagaimana posisi Shushin itu sendiri, bahkan juga dengan Rogernya ya, karena ini power dari Keyboy juga dengan Chow yang diamankan. Walaupun kita masih menerkan di posisi dari sisi Ruby-nya atau mungkin Chow-nya yang akan ada di tangan Keyboy. Kalau kita ngeliat dari segi draft ya, aku punya feeling kayaknya Ruby-nya bakal jadi XP sih. Ruby untuk Lutfi ya? Lutfi jadinya. Jadi biar supaya Keyboy-nya ngambil ke arah dari Chow. Sebenarnya pengambilan ke arah Chow ini juga lumayan targeted karena kenapa? Dua hero dari Rebellion Esports bakal sangat-sangat merepotkan, yaitu Roger dan juga Fanny. Even Fanny pun di arah late game, ini gunaan tendangannya itu lebih ke arah untuk kontes antar Lord dari masing-masing tim. Apalagi dengan tipikal Julian ya, yang dimana dia sakitnya di basic attack dan bahkan enhanced sight-nya pun itu kan stationary. Gak banyak bergerak, jadi agak sulit untuk match up melawan Fanny kalau misalkan 1v1. Ini udah ada 2 penjagalan berarti ya di tangan Keyboy dengan Chow-nya seperti yang dimention oleh Choji. Dan juga Lutfi yang memang kita tahu betul nih jadi salah satu stopper juga untuk assassin yang memang untuk hari ini untuk banyak banget pagelaran event lagi marak banget dengan perubahan yang signifikan. Dan kita bakal ngeliat bagaimana teman-teman Rebellion sebetulnya ini akan mengatasi ini banyaknya resiko yang sudah tersedia dari 5 hero yang sudah diamankan oleh teman-teman Fnatic Onyx. Ya, so tanpa berpanjang lebar, sebentar lagi kita akan melihat game pertama, match kedua, Fnatic Onyx melawan teman-teman dari Rebellion Esports. Apakah power dari Fanny akan menjadi debut yang sangat indah untuk Rio di game kali ini? Ya, itu dia ya. Rio yang kita tahu betul karakteristiknya juga erat banget dengan power of assassin. So, without any further ado, let's go journey to the land of Dawn untuk melihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Yes, ini dia sama-sama dimulai dengan adanya Purple Buff terlebih dahulu. Ingat, ini sama-sama di arah jungle. Cuman, kalau kita ngeliat dari Fnatic Onyx, mereka punya keunggulan sedikit untuk di arah early game-nya, Cipi. Dengan power level 3 dari Julian, ini udah ngebuka semua potensi dari Julian. Kalau bisa ngemaksimalin ke arah early ganking-nya, entah itu ke gold ataupun XP lane, mungkin mereka bakalan punya chance yang bakal lebih kuat lagi untuk kontes ke arah turtle-nya. Karena yang bakalan menjadi sedikit problem adalah Shushin yang bakalan ngeganggu banget di saat turtle. Dan prediksi kita sama-sama 2-0 di Fnatic Onyx. OMG, ini masih teori ya dari kita ya Ji ya. Dan ini masih harus dibuktikan oleh fakta di lapangan nih yang bisa diubah pastinya oleh teman-teman Rebellion Esports. So we'll see akan seperti apa, karena ya seperti yang kita udah bahas lah ya berkali-kali dengan satu hero baru ini, Shushin, yang bikin ngeselin adalah dia punya skill yang bener-bener bisa di spamming kayak gini. Ini yang ngeganggu banget, clearnya juga bisa dibilang cepat juga loh dari dan sisi Shushin. Sebenarnya kalau dari segi item build ya itu cukup mudah kalau kita ngomongin basicnya dari Shushin ya. Cari aja yang ada mananya. Karena biasanya kalau aku ngerasain sendiri ya, item pertama itu nggak jauh dari Clock of Destiny. Ngikut sisanya mungkin ke arah SP Nuan. Untuk akurasi yang lebih tinggi menggunakan latent flare-nya. Tapi lihat pergerakan untuk di arah early-nya. Hampir ya, nyaris saja Swallow dan Rio
menumbangkan karya satu pemain dari Fnatic Onyx. Tapi nampaknya kedua player, bahkan 3 member dari kedua belah tim masih bisa reset lagi, mundur lagi ke area belakang. Sedangkan kalau kita bicara soal Kairi, ini masih sibuk melalang buana ya untuk ngefokusin diri, memperkaya diri juga lebih tepatnya, Ji. Betul, karena tipikal dari power draftnya Fnatic Onyx menurutku ini lebih ke arah mid late game powernya. Early itu benar-benar dipegang sama Rebellion. Dan ini bakal nyari power spec ke arah Suns dan juga ceweknya. Ludwig di sini lebih ke arah sebagai tanker opsional di area XP laner, tapi nggak bisa di-treat sebagai benar-benar 100% tanker. Karena mungkin dari segi itemization, apalagi dengan adanya Brave Smite ya, nggak jauh dari War Axe dan juga Queen's Wing kayaknya. Itu dia, itu pengambilan item yang bisa dimaksimalkan sebetulnya, yang memang juga perlu diperhatikan dengan adanya waktu yang cukup lebih lama dari teman-teman Fnatic Onyx. Cuman menariknya kalau kita lihat posisi dari Kairi ya, setelah adanya turtle pertama ini hadir, kayaknya mungkin kontestasi dengan karakteristik assassin memang jarang banget langsung set Betul. Set nggak sih, Ji? Ini kalau kita ngomongin dari segi jungling powernya, tapi kalau dari segi roamer dan juga mid lane ya, ini beda cerita. Roamer dan mid lane ya ini area-area semua, even Cars pun nggak punya power sisi area of effect, tapi damage skillnya dia itu area of effect. Sisa mungkin tinggal rocket launcher aja yang dia punya untuk nge-knockback teman-teman dari Fnatic Onyx. Oke, tapi nampaknya ada move yang dilakukan oleh tim Fnatic Onyx, di mana Ludwig menarik karya satu pemain, masih bisa mundur ke belakang, bahkan dibalikan dengan adanya Movender, menelan karya Keyboy, masih bisa coba untuk mulai mundur, terlebih lagi dengan area Ludwig yang coba untuk menahan lane battle yang dibuka oleh Source Raylo, dan masih coba untuk mulai diperpanjang bagaimana Audi menjadi bulan-bulan dari warga Fnatic Onyx. Dragon mengarah karya satu pemain sehingga first blood berhasil diamankan oleh tim Fnatic Onyx. Teamfight yang dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx adalah mengambil Cars, membuang skill resource dari segi flickernya, dan juga menahan teamfight di mana biarin aja Swallow-nya kalau pengen ngasih center ke kita, diemin aja. Karena at one point mananya bakal habis. Dan mana habis lah baru Fnatic Onyx bisa commit. Karena teman-teman dari Rebellion Esports yang buat Rio pun tadi agak susah untuk melakukan turtle ya, karena itu tuh momennya kayak bener-bener pas banget di saat ya udah pengen habis purple buff-nya gitu loh. Betul, itu dia. Itu yang ngebuat akhirnya timingnya tidak begitu tepat. Dan akhirnya opener yang dibuat oleh Fnatic Onyx bisa dibulatkan dengan adanya 2 keuntungan ya. Dan ini bagus banget lah, apalagi seperti yang di-mention, early ini kemungkinan besar dipegang oleh teman-teman Rebellion. Tapi dipimpin oleh Fnatic, ini jadi salah satu isu yang harus mereka solve secepat mungkin sih, Ji. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah mid laner ya, Suns dengan adanya power dari Zaz. Zaz itu tipikal hero yang power spike, tapi nggak nuntut-nuntut banget lah dari segi itemnya ya. Mungkin ke arah glowing, abis itu mungkin bisa ke arah divine ataupun genie swan, itu udah sangat-sangat sakit menurutku. Gitu loh. Dan sisanya ya mungkin kalau kita ngeliat dari segi game-game sebelumnya ya, Lightning Transient pun juga bisa masuk seperti yang digunakan oleh Udil tadi. Itu dia, ini pengambilan item yang memang perlu diperhatikan ya dari ICC itemization-nya, karena sejauh ini goldnya dengan adanya keuntungan diamankan oleh teman-teman Fnatic Onyx. Dan perubahan ini yang membuat nantinya akan mungkin ada problematika bagaimana mereka tersendat dari pengambilan item. Dan sejauh ini gold platingan juga belum terjadi loh. Tapi Suns out of nowhere mendapatkan satu gerakan, tapi di hot play dengan The Wave of Dragon yang dibuka oleh seorang Keyboy. Rio tumbang untuk nothing. Iya, tapi ini bener-bener apa ya, bisa dibilang setup yang bagus banget dari Fnatic Onyx. Mereka bener-bener udah standby dengan adanya power dari Rio. Bahkan Rio pun di sini seakan-akan gak jadi kayak ancaman gitu loh, Pi. Dari turtle yang pertama hingga ada invasi di arah mid lane, banyak banget skill resource yang dihitung secara akurat oleh Kairi dan juga Keyboy untuk numbangin ke arah Rio yang terlebih dahulu. 1 poin death telah didapatkan Rio, dan ini sudah mulai shifting membuat Kairi pun menang level 1 dibandingkan dengan Rio. Tadi kita udah bahas di awal ya, drafting pace, bagaimana resiko yang harus dihadapi oleh sosok Rio ya. Too much stopper di sini, nggak adanya Ludwig dan juga Keyboy, ini jadi satu batu sandungan sebetulnya untuk sosok Rio. Dan dengan ada 2 turtle, gap 1 level ini mungkin bisa akan lebih menjadi keunggulan yang signifikan. 2 level for sure. Dan ini yang perlu diperhatikan juga bagaimana Keyboy sudah mulai melakukan opening lagi dengan adanya Dwarf Dragon mengarah ke sosok Chatler Audit tumbang untuk kali kedua, dan bahkan kali ini Kairi maju ke depan. Matt menjadi ancaman, tapi nampaknya belum ada kompensasi tambahan dari Rebellion Esports. Iya, dan ini ngebuat pergerakan dari Keyboy itu seakan-akan kayak jempolnya ada 2 gitu loh. Ngeliat gak sih dari masuknya Keyboy ke arah Tigreal, dan kalkulasi damage itu benar-benar pas banget dengan apa yang mereka mampu gitu loh. Ngebuat Tigreal dalam satu tendangan hilang.
Tigreal-nya hilang, udah nggak ada lagi defensive power kecuali dari Cars. Sementara Cars-nya di posisi yang kurang enak. Lumayan jauh tadi ngebuat mid lane akhirnya lumayan bisa dikikis oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Apalagi dengan minimnya atau bahkan bisa dibilang perekonomian yang di-lead oleh Fnatic Onyx, otomatis dari Cars-nya ini cukup vulnerable. Tapi lihat damage yang diberikan dari teman-teman Fnatic Onyx lebih maju ke depan, tapi justru Keyboy yang harus termelted dengan damage yang diberikan oleh pemain-pemain Rebellion Esports, dan Rio nampaknya tersendat dan terjegal di kerumunan dua pemain Fnatic Onyx yang membuat akhirnya pertukaran yang tidak cukup adil sebetulnya antara Rio dan juga Keyboy. Oke, pergerakan yang sangat bagus dari Fnatic Onyx dengan bermain slow but sure. Keyboy yang ngebuka teamfight terlebih dahulu masuk ke depan sana, mencoba untuk mencari ke arah backline-nya. Selagi dengan Swallow dengan Shushin-nya fokus ke arah Keyboy, ini Sans, Lutfi ngacak-ngacak di daerah belakangnya. Selalu seperti itu teamfight yang dilakukan oleh Fnatic Onyx, dan bahkan yang kau suka dari Kairi adalah dia pakai 2 skill dari semua skillnya, terus ditahan dengan basic attack. Sengaja simpan satu skill supaya buat kabur, tapi masalahnya ini lagi, Keyboy sudah mulai mengarah ke area satu pemain Cars. Bahkan sosok yang tebal dari Rebellion Esports pun langsung dimelumat habis dengan damage yang diberikan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Bagaimana Rio dengan skill cable-nya menyatu beberapa member yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Bagaimana satu pemain ditukar dengan satu member, tapi turret yang ada di area mid lane ditukar lagi, menghisahkan 3 player saja dari Rebellion Esports di area mid lane. Dominasi yang menggila dari Fnatic Onyx, apapun itu dari segi inisiasi yang dilakukan oleh Rebellion Esports, seakan tidak efektif menuju ke arah Fnatic Onyx. Bahkan 8 menit pertama kita tidak melihat adanya satupun turret yang dihancurkan dari pihak Fnatic Onyx. Permainan Kairi somehow, walaupun Julian tipikal skill base banget hero-nya, dia masih bisa survive dan bahkan menjadi pokok damage utama. Eksekutornya di mana? Di Sans. Eksekutor di Sans itu karena dengan power dari Tigreal, Barats, ini pas banget untuk dipertemukan dengan Nightmare Spawn. Apalagi dengan slow yang bisa diberikan hingga 30%, itu yang membuat Rebellion Esports kalau mainnya menempel sangat-sangat akan dirugikan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx, khususnya dari Sans. Iya, khususnya Sans sih. Memang seperti yang udah bahas ya, Justin, ini salah satu keuntungan besarnya itu ketika stake team fight. Dan ini yang coba untuk dihindari oleh Fnatic Onyx dengan memberikan serangan unpredictable. Dan bicara soal item, Zaxnya ini jahat banget loh. Dia punya Blood Wings, dia punya Glowing juga. Iya, dan ini yang item jadi apa ya? Item pamungkas lah. Dia cuma butuh Glowing sebenarnya. Karena ya balik lagi, burn 1,5% per detik. Kebetulan ini ada 2 tanker di tangan dari teman-teman Rebellion Esports. Jadi apapun yang dirasa itu tetap 1,5% HP mereka per detik yang menghilang. Ditambah lagi dengan adanya tambahan Blood Wings, itu yang makin ngebuat Rebellion Esports pun agak kebingungan untuk diarah artinya. Kalau mereka fokus ke Radiant Armor, ini ceweknya momen-momen dimana dia udah bakal jadi loh Indonesia. Ya, ini pun berat banget buat seorang Matt ya, tentunya untuk bisa keep up dan catch up. Bagaimana Cars tumbang begitu saja dengan damage yang diberikan oleh seorang cewek. Maju ke depan, teman-teman dari Fnatic Onyx memperhatikan langkah mereka, dan Rio dengan Wrestle Cable, dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan justru Lord yang pertama, ini Lord yang belum punya power charge sebetulnya, tapi base mereka sudah berhasil direnggut oleh tim Fnatic Onyx. Ini rontok semua ya, karena balik lagi ya, permainan dengan adanya Fnatic Onyx berkumpul, apalagi dengan ngebawa Lutfi untuk di game kali ini benar-benar bagus banget. Makanya aku penasaran juga sih untuk item keseluruhannya Lutfi itu seperti apa gitu. Karena Matt untuk di game kali ini tuh lebih ke arah nunggu dulu damage pokoknya yang datang dari teman-teman Rebellion, tapi mid lane lagi-lagi sama Pandit menghantui, dan lihat damage yang diberikan oleh seorang cewek mampu untuk menumbangkan karya Cars di kali ketiga. Walaupun pertukarannya Lutfi harus hilang, dan namun base di area mid lane ini tidak bisa dijaga lagi oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Bahkan another base di area bottom lane, satu base tersisa pun harus dimakan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Ini tuh udah bukan pertukaran lagi Cikwi, ini perampokan. Lutfi-nya menghilang, tapi 2 base ada sudah menghilang di tangan dari Rebellion Esports. 1 Lord lagi yang akan spawn di menit ke-12 bakal menjadi PR yang sangat berat untuk di defense oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Karena seperti yang aku katakan tadi, kalau kita ngeliat ke arah Lutfi-nya, ya aku bilang dari emblemnya, ini nggak jauh dari War X dan juga Queen's Wing. Terbukti dengan mungkin adanya Letter Jerkin dan juga Vitality Crystal akan menuju ke arah Brute Force. Jadi konklusinya adalah full cooldown reduction. Sisi power bakal berat banget untuk dihadapi oleh Rebellion Esports dari Ruby. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari cewek, itemnya juga udah jadi. Dan kalau ngelihat dari Roger yang Matt, 3 assist ini gak cukup untuk ngebuat dia dapetin power spike-nya Roger dari item. Itu dia. Yang ngebuat Matt tuh lumayan main pasif untuk di game kali ini karena dia lagi nyari pokok damage-nya dari mana.
Sementara kalau tipikal Fanny untuk di menit-menit kayak gini, dia jadinya eksekutor. Jadi hitungannya kayak punya 2 eksekutor tapi nggak ada pokok damage-nya. Iya. Mid lane Jusin, yang dimana damage-nya nggak terlalu gede tapi lebih ke arah sisi powernya. Jatuhnya lebih ke nunggu momentum yang bisa dimaksimalkan ya oleh Iya. sosok Rio ya, karena memang udah ter-shutdown banget dari awal nih. Dan bahkan kali ini teman-teman dari Fnatic Onyx pun berhasil memaksimalkan power dari Lord, karena ketertinggalan item pun akan berasa banget. Kiboy masih bisa memberikan teori ancaman sebetulnya ya. Udah panik Jusin. Suelo mundur lagi secara padahal ya. Aduh, ini cukup krusial sih. Masalahnya menit 12 Ji. Lord pertama dampak yang diberikan nih sebesar ini loh. Iya. Lord menit 12 dengan catatan base star sudah hilang semua. Berarti ini udah lengkap dia title-nya dari Minion. Iya. Super Enhance. Ya, Minion. Ya, ini udah bener-bener banyak banget title-nya yang ngebuat defense akan agak sulit. Apalagi dengan tipikal 3 lane push kayak gini, Audit Z pun mungkin akan sedikit tricky lah untuk memaksimalkan implosion ya, kalaupun emang pengen menang bukan dari damage tapi dari segi sisi power kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Oke, we'll see ya. Kita bakal lihat apakah teman-teman dari Rebellion Esports mampu untuk menahan gempuran yang diberikan oleh Fnatic Onyx. Bagaimana mereka sudah mulai masuk ke area lini pertahanan yang memiliki Rebellion. Satu pemain down, Karsnya menyisakan 4 member. Steel Cable dari Rio menyayat habis pemain-pemain dari Fnatic Onyx yang masih to sustain. Double kill berhasil diamankan oleh seorang carry dari Baser Expose. Fnatic Onyx take the game. Yang pertama, Pergerakan dari Kairi yang sangat snowball ngebuat akhirnya mereka memenangkan game kali ini.